Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifai Fatul Mahmudah dengan NPM 210101 kelas manajemen 4G non-reguler. Kali ini saya akan nulis materi mengenai sumber daya insani dan etos kerja dalam syariah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen bisnis Islami yang diampu oleh Bapak Endang Syarif SHIMM. Sumber daya insani adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Adapun etos kerja menurut Islam didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa pekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal saleh. A. Usaha dan kerja keras. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau pekerjaan, untuk mencapai sesuatu. Adapun sikap kerja keras artinya bersungguh-sungguh, memiliki semangat tinggi dalam mengerjakan sesuatu, tekun dan ulet serta tidak mudah menyerah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, berjalanlah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, mengutip dari buku Akidah Akhlak tulisan Haji Aminuddin dan Harjan Syuhada, bekerja keras merupakan kewajiban semua manusia. Karenanya, Allah SWT mendorong hambanya untuk memiliki sikap tersebut. B. Motivasi dan perintah berusaha. Motivasi adalah proses yang menjelaskan identitas, arah, dan ketekunan seorang individu dalam mencapai tujuannya. Tiga elemen utama dalam definisi ini diantaranya adalah identitas, arah, dan ketekunan. Nah, sebagai seorang muslim, kita dituntut agar tidak hanya mementingkan akhirat saja atau duniawi saja, tetapi di tengah-tengah antara keduanya. Di tengah-tengah di sini adanya, jangan sampai dilalaikan oleh pekerjaan, mencari harta saja, tetapi berusahalah dan selalulah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah tidak akan merubah nasib seorang apabila orang itu tidak berusaha dan tidak mau merubah nasibnya sendiri. Jadi, intinya ialah inisiatif, motivasi, kreatif, dan akhirnya akan mementingkan produktivitas guna memperbaikan kehidupan, serta terus berusaha mencapai rezeki karena Allah Maha mengetahui yang kita kerjakan. C. Berjalanlah di muka bumi. Nah, manusia diciptakan Allah SWT dan digelarkan di muka bumi untuk mengelola isi bumi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk Allah yang sempurna. Allah telah menciptakan segala sesuatu di alam raya ini untuk manusia, suatu kenikmatan yang tiada taranya dalam firman Allah, Quran Surat Al-Luqman ayat 20. Dan kebahagiaan ini harus dicari karena ia merupakan yang hendak dicapai, seperti firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 15. Adapun hikmahnya ialah Allah SWT menyediakan sarana maupun prasarana untuk manusia. Allah juga yang memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Allah memerintahkan manusia untuk berjalan di muka bumi dengan memperhatikan keindahan alam, mengenali tempat dan mengelolanya sebaik mungkin agar mendapatkan rezeki yang halal. Ini menandakan bahwa mencari rezeki halal merupakan perintah dari Allah dan termasuk salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Untuk mencapai sukses. Nah, untuk mencapai sukses, seseorang harus mengenali segala potensi yang ada pada dirinya, menaiki setapak demi setapak, guna mencapai puncak karir di masa depan. Nah, untuk menjadi sukses, menurut World and Facts, harus melewati 8 tahapan sebagai berikut. 1. Mau bekerja keras. Nah, kerja keras merupakan modal awal yang akan menentukan seseorang untuk sukses atau tidaknya. Kedua, pandai bekerja sama dengan orang lain. Nah, perbanyak pertemanan, dengan begitu kita dapat memanfaatkan kemampuan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk berkaitan dengan kemampuan manajemen kita dalam menggunakan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan kita. Ketiga, penampilan yang baik. Nah, ini berkaitan dengan penampilan kita untuk mengemban amanat yang diberikan oleh orang lain. Yang keempat, yakin. Kita harus yakin segala yang kita lakukan ini akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kemudian kita serahkan segala keputusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, pandai membuat keputusan. Nah, ini berkaitan erat dengan seberapa jauh kemahiran kita dalam mempertimbangkan segala sesuatu sebelum diputuskan. Yang keenam, berpendidikan. Nah, zaman sekarang pendidikan merupakan nomor 1.
Pendidikan di sini bukan maksud pendidikan perkuliahan. Ini lebih menekankan tentang seberapa luas pengetahuan kita terhadap suatu hal. Semua ini bisa dapat di dalam pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang ketujuh, ambisi untuk maju. Nah, segala sesuatu harus didasarkan dengan ambisi, bahwa kita dapat meraihnya dan tidak ada sesuatu yang mustahil di dunia ini. Dan yang kedelapan, pandai berkomunikasi. Nah, dalam Islam, kita harus membina silaturahmi dengan orang yang kita kenal selama ini. Produktivitas kerja. Nah, produktif memiliki arti bersifat atau mampu menghasilkan dan juga memiliki arti mendatangkan atau menguntungkan. Makna produktivitas tentunya berbeda dengan kesibukan. Hal ini disebabkan kesibukan tidak selamanya silang lurus dengan produktivitas. Oleh karenanya, produktivitas dapat diartikan suatu cara untuk mengukur apakah hal tersebut bisa dikerjakan dengan efisien. Firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 7 yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya. Nah, ayat tersebut menerangkan bahwa keharusan bagi setiap muslim menghindari waktu luang yang diisi tanpa melakukan kegiatan bermanfaat. Menghindari waktu luang tidak berarti menghilangkan porsi istirahat setelah mengisi hari dengan ibadah, bekerja, belajar, dan kegiatan lainnya. Memicu perubahan sosial. Nah, Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berpikir dinamis dan kreatif di tengah kehidupan masyarakat. Ini tercermin dalam misi setiap muslim, yaitu melaksanakan amal saleh merupakan aktivitas setiap muslim dengan dasar iman. Gerakan aktivitas ini akan mendorong setiap muslim untuk mengadakan perubahan secara positif di mana ia tinggal demi terbentuknya kebaikan dan kemaslahatan dengan tujuan yang satu, yakni mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Gerakan yang dinamis untuk mengadakan perubahan positif tergambar dalam firman Allah pada surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, memberikan rahmat dan perubahan bagi kebaikan yang ada di sekitar dapat dilakukan dengan menggunakan segenap kemampuan yang kita miliki. Nah, jadi pada prinsipnya kita harus berdiri pada kaki sendiri dengan semangat untuk hidup lebih maju, bekerja keras dengan kemampuan yang kita miliki, tidak hanya berpangku tangan atau menjadi benalu kepada orang lain, dengan berusaha menjadi seorang umat yang bisa menjadi rahmat, mendorong perubahan positif dimanapun kita berada. Kesimpulannya, seorang muslim yang memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu obsesif atau ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat, yang pekerjaan merupakan bagian amanah dari Allah. Sehingga, dalam Islam, semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta, tetapi juga meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan semangat kerja dalam Islam adalah kaitannya dengan nilai, serta cara meraih tujuannya. Bagi seorang muslim, bekerja merupakan kewajiban yang hakiki dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.